wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, hadirin yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam satu kajian rutin 2 pekanan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk belajar tentang ilmu hadis, tafsir ya, karena 2 pekan yang lalu adalah ilmu hadis, dan insyaallah malam ini adalah tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah dulu kita Ustaz Mujib sudah ada di antara kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan memberikan umur dalam keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita umat beliau yang senantiasa juga mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak hadirin sekalian, marilah kita sama-sama buka kajian kita dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga ada di dalam lindungannya dan mendapatkan berkat Allah SWT. Alhamdulillah wa ala kulli min salih ila Nabiul Mustafa sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Jamaah musalla yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat maghrib berjamaah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan mudahnya kita melakukan kebaikan dan sulitnya kita melakukan keburukan ini Allah tetapkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan ini beliau dilahirkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan kelahiran beliau kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah musalla yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu sekarang surat Quraisy. Kan Ar-Ra'aital kemarin sudah. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din kan sudah Pak ya. Sekarang surat Quraisy.
الشداء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy, karena kesukaan, kegemaran orang Quraisy. Ilaf itu sesuatu yang disukai. Alf itu senang, ulfah itu senang. Ilafihim, kebiasaan mereka yang mereka sukai itu adalah rihlatash syita wassaif, melakukan perjalanan dagang. Jadi rihlah di sini adalah perjalanan dagang pada musim dingin dan pada musim panas. Syita dingin. Jadi kalau musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Musim panas mereka ke utara, ke Syam. Nah, kebiasaan mereka itu menurut ulama tafsir baru dimulai pada zamannya Hashim, kakeknya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, berarti bapaknya Abdul Muttalib. Jadi beliaulah yang pertama kali mengajak orang-orang Quraisy untuk melakukan perjalanan dagang. Nah, perjalanan dagang itu masing-masing 3 bulan. 3 bulan di musim dingin, 3 bulan di musim panas perjalanannya. Nah, dagang yang melakukan perjalanan sampai 3 bulan itu pasti dagangnya bukan dagang kecil-kecilan sebagaimana pernah saya sampaikan. Dagangnya itu pasti dagang besar-besaran, kelasnya saudagar, kafilah. Ada riwayat mengatakan 400 ekor unta satu kali dagang itu satu saudagar. Jadi misalnya Ibunda Khadijah 400, siapa lagi 400 gitu, rata-rata banyak-banyak ya, karena untuk 3 bulan. Nah, dari sini, dari perjalanan ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya kamu silakan pergi ke sana, pergi ke sini, tapi jangan lupa falyabudu rabb hadzal bait. Jangan lupa sembahlah Rabbnya rumah ini, yaitu Baitullah. Rumah ini itu yang maksud Baitullah. Kenapa Allah menyebutkan Rabb? Kenapa enggak Allah bilang falya'budullah? Kan? Sembahlah Allah, enggak. Falya'budu rabb hadzal bait, karena berkenaan, bersesuaian dengan surat sebelumnya, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan waktu itu Ka'bah itu mau diserang. Mau diserang oleh siapa, Pak? Pasukan
Abraha. Abraha itu menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah tapi mengunjungi gerejanya Abraha. Gitu. Karena ini Abraham berpikir ini yang menyebabkan orang dagang di Mekah itu karena ada Ka'bah. Nah, pusat ekonomi yang ada di Mekah itu mau dipindah. Caranya pindah, hancurkan yang jadi pusatnya. Pusatnya hancur, mereka kan pindah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain. Jadi mereka punya punya tipu daya, punya rencana, tapi rencana mereka sesat, gagal, kocar-kacir. Sekalian deh surat Al-Fil tafsirnya. Nah, ketika pasukan Abraha itu menyerang Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil. Tarmihim, yang burung-burung itu melempar pasukannya Abraha bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari, kalau terjemahnya itu neraka sijil. Faja'alahu ka'asfin makul, maka akibatnya mereka menjadi asfin makul, hancur lebur seperti ini berterbangan. Ya. Kalau kebakaran habis tuh kayak ada intinya tuh apa? Ya. Anai-anai. Nah, ada dua penafsiran. Yang pertama, bahwa pasukan Abraha itu, Ashabul Fil itu semuanya pakai gajah. Penafsiran yang lain enggak. Yang pakai gajah itu cuma Abraha. Yang lain ya ada yang jalan, ada yang naik kuda, ada yang naik onta. Ada yang mengatakan ada hanya 8 gajah. Pemimpinnya pemimpin batalion gitu. Karena gajah itu di Arab nggak ada. Gajah itu adanya di India, Iran, Cina, Thailand, Afrika. Artinya untuk mendatangkan gajah itu mereka harus nyebrang. Dari Afrika itu nyebrang kalau mau dari Afrika. Kalau dari wilayah India lebih jauh lagi. Dan kalau jumlahnya banyak, itu butuh ya, ekspedisi yang luar biasa besarnya. Sehingga ulama kemudian menafsirkan, nah ini cuma beberapa aja. Ashabul Fil itu tidak kemudian menunjuk pada seluruh pasukannya itu pakai gajah. Nah, kemudian Tayran ababil itu ada yang menafsirkan bukan burung ababil. Tayran itu adalah majaz, perumpamaan sesuatu yang terbang. Kalau ada ulama tafsir mengatakan Tayran itu pokoknya semua yang bersayap yang bisa terbang itu Tayran. Tapi ada ulama yang mengatakan lain, bukan punya sayap, pokoknya sesuatu yang terbang itu namanya Tayran. Nah, ada ulama yang menafsirkan bahwa Tayran ababil itu adalah ketapel yang besar yang melemparkan, yang berasal dari Babilonia. Babilonia yaitu Irak. Memang dulu wilayah Babilonia itu persenjataannya sudah maju. Kalau kita lihat perang-perang misalnya di film-film perang Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, itu udah pakai pelontar yang gede-gede itu. Nah, hijaratin min sijil, batu yang besar yang dari tanah yang dibakar. Nah, jadi itu. Jadi
pasukannya Abraha itu dilempar oleh penduduk Makkah yang mundur ke bukit, ternyata sudah mempersiapkan itu. Ini penafsiran. Nah, ada dua dampak dari dua penafsiran ini. Yang pertama dampaknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab menghujani batu umat terdahulu, ngebalikin bumi umat terdahulu, dan seterusnya. Ya kan? Tapi kalau yang penafsiran yang kedua, berdampaknya apa? Bahwa manusia itu harus punya usaha mempertahankan rumah Allah. Nah, jangan misalnya rumah Allah mau dihancurin, terus kita bilang, udah biarin aja, nanti juga Allah yang turunin burung ababil. Berani begitu kan? Misalnya nih, musola ini mau digusur secara sewenang-wenang, ya kan? Ada orang mau ngerubuhin, mau ngebakar di sini, terus kita, udahlah, kan dulu surat Al-Fil itu semua pasrah sama Allah. Udah biarin aja, nanti juga turun Thailand ababil. Boleh, karena rumah Allah itu Baitullah, masjid juga rumah Allah. Boleh berkeyakinan gitu, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kalau hari ini kita lebih menggunakan penafsiran yang kedua, bahwa kita yang harus mempertahankan dengan segala daya upaya. Nah, waktu itu penduduk Makkah itu membeli persenjataan itu dari Irak, membeli. Jadi ada kekuatan ekonomi. Penduduk Makkah membeli, kemudian untuk digunakan melawan pasukan Abraha. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, Allah yang langsung maupun Allah yang memberikan petunjuk kepada penduduk Makkah, itu kan berarti Allah yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb, Allah itu yang menjaga, yang merawat rumah Allah. Maka kamu sembah, kan kamu udah selamat. Alladzi at'amahum, yang Allah telah memberi makan kalian dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada penduduk Quraisy, pada Quraisy, orang-orang Quraisy, min khauf, dari rasa takut. Udah diamanin, udah dikasih makan sama Allah. Ingat doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim ditaruh di Makkah. Doa Nabi Ibrahim bunyinya apa? Rabbi ja'al hadzal balada amin. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir, dan beri rezeki penduduknya dengan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, qala sa'umatti'uhu qalilan. Enggak semuanya saya kasih. Mau iman, mau enggak, semuanya saya kasih, tapi sedikit. Summa attarruhu ila adzabin nar. Tapi nanti di akhirat saya lemparkan ke neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang enggak iman ini. Artinya dikasih makan sama Allah, dikasih rasa aman sama Allah. Kamu boleh pergi ke sana, tapi jangan lupa falyabudu Rabbahan. Artinya apa? Rumah Allah itu menjadi pusat kembali. Silahkan kita semua beraktivitas yang kita sukai, nggak dilarang. Bapak mau kerja, silahkan. Mau kuliah, silahkan. Mau dagang, silahkan. Tapi falyabudu Rabbahan. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya Rabb hadzal bait, tapi Allah itu Rabbul Alamin. Allah ini Rabb seluruh alam semesta ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Orang Quraisy itu diminta untuk menyembah Allah,
Alasannya diantaranya karena dua faktor ini. Kamu udah dikasih makan, kamu udah dikasih rasa aman. Apalagi kan dua ini udah beres urusan Pak. Orang itu bisa hidupnya itu tenang, itu kalau dua Pak, perut kenyang, aman, udah gitu. Mau apa lagi? Perut kenyang, mau makan ada, terus aman, nggak ada pencurian, nggak ada ini. Dari ayat ini pula maka kalau kita mau menciptakan stabilitas, itu dua hal yang harus kita tempuh. Yang pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, garansi jaminan keamanan. Makanya kalau mau ngatur negara cuma dua itu kok. Stabilitas ekonomi sama jaminan keamanan. Investor datang, kan gitu. Gak usah kita nyari-nyari, investor datang. Tapi kalau jaminan keamanan nggak ada, udah. Stabilitas ekonomi nggak ada, udah. Nggak jelas misalnya orang mau invest nggak jelas. Nah, kita juga begitu Pak. Kita itu kaitannya dengan ilaf, kesukaan kita pergi kemana aja, itu falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Karena yang memberi makan kita itu Allah, yang memberi rasa aman itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian pernah saya sampaikan akhlaknya Imam Asy-Syafi'i kalau mau makan itu rapi. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan zat yang memberi makan, memberi rezeki. Bukan berhadapan dengan makanannya. Ini akhlak. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita mau melakukan apapun, itu kembalilah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Yang kedua, surat Quraisy ini juga mengajarkan kepada kita, memberikan pesan bahwa menyembah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya tanpa dasar. Kata ulama tafsir, bukan karena Allah memberi rasa aman, bukan karena Allah memberikan makan, bukan. Tapi karena Allah memang sudah selayaknya disembah. Jadi bukan karena itu. Artinya apa? Allah ngasih makan atau tidak ngasih makan, dia tetap harus disembah. Memberi rasa aman atau tidak memberi rasa aman, dia tetap mustahil, berhak untuk disembah, layak untuk disembah. Makanya kalimatnya itu la ilaha illallah. La ilaha itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian karena kita rezekinya kurang, terus takut, khawatir, ya kan? Kekhawatiran itu ada, terus kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap harus beribadah, karena ibadah itu kepada Allah mutlak. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang ketiga, yang namanya Baitullah Ka'bah, Baitullah Ka'bah itu ya cuma satu, nggak bisa kemudian diganti di tempat lain. Kan ada tuh beberapa orang, satu orang yang berpendapat tuh udah Ka'bah itu kan simbol, terus gitu. Dan ada itu yang berpendapat gitu. Nggak bisa. Bahkan ulama itu setengahnya itu bersepakat tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu adalah to'ah. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, kan masuk masjid itu disunahkan tahiyatul masjid. Nah, khusus Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu to'ah. Kenapa? Karena cuma ada satu, cuma ada di Masjidil Haram, nggak ada tempat lain. Karena cuma ada satu, ya manfaatkan
waktu yang ada untuk tawaf, untuk mengitari rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah. Oleh karenanya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu rumah Allah, karena itu memang dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Rumah Allah itu Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Rabbnya itu Allah. Rabbnya itu Allah. Nah, karena Rabbnya Allah, maka tidak perlu khawatir yang namanya Ka'bah itu akan hilang, nggak usah. Ka'bah itu Allah yang menjaga. Yang keempat, bahwa Allah menggunakan kata Rabb. Orang kafir, musyrik, jahili itu kalau ditanya siapa Rabbmu, mereka jawab Allah. Tapi kalau ditanya kamu nyembah siapa, nah baru mereka menyembah berhala. Kalau ditanya Rabbnya ya Allah. Jadi tidak ada yang tidak mengakui Allah sebagai Rabb, nggak ada. Semuanya mengakui. Tapi begitu disuruh menyembah, tidak. Yang kedua, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa lapar dan takut itu pasti kita dapatkan. Pasti. Karena di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat." Pasti kita dapat Pak yang namanya lapar, yang namanya takut, khawatir, itu pasti dapat. Tapi cuma sedikit. Allah bilang, "Lanabluwannakum bisyai'in." Sedikit saja. Sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut, sedikit. Nah, yang sedikit itu memang kita rasakan. Tapi Allah bilang apa? "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi ketika kita tertimpa musibah itu, musibah rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kekurangan harta, kehilangan nyawa, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan sungguh-sungguh. Wah, ini semua, kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan itu, kau ucapan mulutnya, tindakannya, hatinya itu sabar. Kalau kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, bahwa mereka akan mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salawat dari Allah itu? Ampunan, rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang sabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan mendapatkan, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tertimpa musibah, yakini bahwa musibah itu hanya sedikit, kecil. Apalagi kalau kita tengok kanan kiri kita, ada yang lebih besar musibahnya, ada yang lebih tidak mengenakan musibahnya. Alhamdulillah. Nah, orang Jawa tuh biasanya bilang, untung. Untung cuma ini, untung cuma bagus. Senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa aman, rasa
tidak lapar, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal memberi rezeki, dalam hal memberi rasa aman itu melibatkan banyak pihak. Bukan kemudian makanannya turun dari langit, enggak. Melibatkan banyak pihak. Ada malaikat pembawa rezeki. Ada orang yang dagang, kalau itu makannya dibeli. Ada yang nanam padi, kalau itu kita makan beras. Ada yang nanam jagung. Banyak melibatkan. Jadi untuk sampainya ke depan kita itu melalui beberapa proses dan tahapan yang tidak boleh kita lupakan. Nah, proses itu semua ya Allah sendiri, Allah ciptakan sistemnya. Makanya kita kan gak makan beras, tapi kita makannya nasi. Nah, kaitannya misalnya agak geser sedikit, itulah kenapa kita harus mengambil pendapat ulama. Karena Al-Quran itu padi, namanya gitu. Kita nggak makan padi. Oleh para petani itu diiniin, kemudian dikirim, sampai ke rumah kita, jadi beras, jadi nasi. Ada yang masak. Al-Quran itu samudra luas. Kita nggak minum dari samudra yang luas itu. Kita nggak minum dari sumber mata air yang di dalam perut bumi ini kan. Kita minum air putih yang udah jadi, yang ngalirin ke sungai. Nah itu sahabat, jadi kali terus. Nah hari ini itu banyak diantara saudara-saudara kita yang menurut saya berlebihan kalau apa-apa kembali kepada Al-Quran, apa-apa kembali kepada hadis, menghilangkan, mengabaikan pendapat-pendapatnya ulama. Nanti pas itu ada beberapa kasus yang akan saya sampaikan pada hadis isya nanti insyaallah. Nah, jadi Bapak yang berkat Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, yang pertama tadi saya bilang, kebiasaan, kita punya kebiasaan apa aja silahkan dilakukan. Asal ibadahnya jangan lupa. Silakan mau dagang, silakan mau kerja, silakan, tapi ibadahnya jangan lupa. Karena ini yang pokok. Ini yang pokok. Jangan sampai kita lupa sholat. Yang supir jangan lupa sholat. Yang dagang jangan lupa sholat. Yang kerja jangan lupa sholat. Karena ibadah sholat itu satu-satunya yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan rihlahnya mau kemana, terserah. Bukan kemudian kita harus ilaf itu berarti harus musim dingin, musim panas. Enggak. Ini contoh saja. Al-Quran mencontohkan praktek orang Quraisy itu kalau dagang musim dingin, musim panas. Kalau kita kan musimnya kemarau, musim hujan, nggak ada musim dingin, musim hujan. Alhamdulillah Allah sudah turunkan hujan. Bapak yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya tafsir surat Quraisy dan sebagian tafsir Al-Fi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan tafsir atau di luar ini nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah lafaz Rabbun sama lafaz Allahu. Itu perbedaan maknanya adakah di dalamnya itu? Kalau kita menyembah Rabbun, Rabbi, ya Tuhanka, ya Tuhanku, sama ya Allah, wahai Tuhan, wahai Allah. Jadi ketika kita meminta kepada Allah atau kepada
ya Tuhan kita yaitu Allah. Itu dalam memaknainya itu ada perbedaan apa? Tidak itu. Ya terima kasih saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu nama zat Allah. Jadi Allah sendiri menamai dirinya innani anallah, saya ini Allah. Nah, dia tidak mustaq, tidak bersumber dari kalimat apapun. Meskipun ada ulama yang mencoba, oh Allah itu dari lafaz al-ilah, Ya, ilah pun. dari kata ilah, bukan. Saya lebih menerima, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa Allah itu bukan bentukan dari kalimat apapun. Dia cuma satu, Allah. Bukan bentukan dari kalimat apapun. Nah, Rabb itu bentukan dari kata Rabb. Rabba, ya Rabbi. Dari kata Rabba, yaitu yang mengatur, yang merawat, yang mengupayakan ke tahap yang lebih baik. Ilah itu yang disembah, dari kata alaha ya'luhu ilah. Malik dari kata malaka yang meliku. Tapi kalau Allah itu enggak berasal dari kata apapun. Jadi dia nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rabb itu lebih dekat ke kita. Kalau kita doa yang Allah ajarkan itu apa? Rabbana, Rabbi, Rabbi. Rabbana atina, Rabbana hablana. Ya kan? Allah mengajarkan kita untuk menggunakan kata Rabb. Kenapa? Karena ya Rabb itu yang ngatur kita, yang merawat kita, yang mengupayakan kita ke tahap yang lebih baik. Sehingga kita mintanya bahasanya yang diajarkan oleh Allah, Rabbana, Rabbil firli, Rabbana ghfir lana, Rabbana la tuhammilna, Rabbana wa la tahmil, kan gitu. Rabbana, 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 Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena ya Allah yang mengatur, merawat, mengupayakan ke tahap yang lebih baik. Sehingga kita menggunakan kata Rabb diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana? Dan Rabb itu nggak pakai kemudian ya Rabbana, enggak. Karena kalau pakai ya, itu seakan-akan jauh, kata ulama. Kalau pakai ya, itu seakan-akan jauh. Misalnya ya Allah, itu seakan-akan wahai Allah, jauh. Makanya doanya kalau nggak Rabbana, Allahumma, langsung jadi Allah, Tuhan, kan gitu. Allah, Tuhan. Karena kalau pakai nida, pakai ya, panggilan, itu seakan-akan jauh. Ya Umar, beda dengan Umar, jadi lebih dekat. Nah, jadi ini yang membuat kita kemudian doanya Rabbana, Rabbi, itu ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita. Nah, ketika kita mengucapkan Rabbana, Rabbi dan seterusnya, ya di sininya itu harus punya rasa itu. Ya Allah yang kasih kita semua, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngatur kita, Allah yang Allah gitu. Dan itu dekat, jangan dibahasakan jauh. Itu dekat. Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada Quran tadi, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada orang tadi. Jadi gitu ya, Rabb dengan Allah. Kalau Allah itu nama, Rabb itu apa ya, kalau kita mau bilang ya sifatnya. Tapi kita nggak mengenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, enggak. Tauhid itu cuma satu, nggak dibagi-bagi begitu. Ya Allah itu ya ada Rabbnya, ya ada ilahnya, ya ma'budnya, nggak dipisah-pisah. Ya. Jangan dipisah-pisah. Kalau ahlu sunnah itu nggak dipisah-pisah. Ya, makasih. Kalau tadi kita baca salawat ya
Iya. Sama. Rabbana tarafna bi annana. Jadi kalau habis selesai ngaji kan. Ada lagi Bapak? Di Arab itu kan kemungkinan ada beberapa golongan ya, dalam artian ada suku Quraisy, ada yang lain sebagainya. Kenapa yang diangkat di surat itu kelihatannya cuma Quraisy? Jadi suku Quraisy itu adalah salah satu, kalau menurut Pak Quraisy, bahkan satu-satunya suku yang punya kemampuan dan tanggung jawab untuk mengurus Ka'bah. Jadi suku Quraisy itu dikasih atas kesepakatan suku-suku yang lain, dialah yang memberikan jaminan keamanan. Quraisy. Jadi bukan suku-suku yang lain. Sehingga ketika Al-Quran menyebut Quraisy, ya karena mereka yang langsung berhubungan dengan Baitullah. Mereka yang ngurus, mereka yang ngasih jaminan keamanan. Apalagi kemudian karena Nabi Muhammad SAW itu keturunan Quraisy. Nabi bilang dari Kinanah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Quraisy. Dari Quraisy dipilih Hashim. Dari Hashim dipilihlah aku keturunannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pilihan dari pilihan. Nah, salah satu pilihan mata rantai itu ada Quraisy, dari kata Qursh. Nah, Quraisy itu memang dia dipasrai oleh masyarakat Jazirah Arab untuk mengelola Ka'bah, mengelola Baitullah, ngasih jaminan keamanan, itu Quraisy. Nah, kalau ada apa-apa itu lapornya ke Quraisy, nanti Quraisy yang bertindak. Sehingga kakek-kakeknya Nabi itu yang menjaga Baitullah, termasuk termasuk kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan yang menjaga. Nah, ketika itu dirampas ontanya oleh Abraha. Dirampas ontanya oleh Abraha. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 400 ontanya Abdul Muttalib dirampas. Lalu Abdul Muttalib datangi Abraha. Abdul Muttalib bilang, kembalikan onta saya. Adapun urusan kamu untuk menghancurkan Baitullah, itu sudah ada Rabbnya, sudah ada yang jaga. Sementara onta itu Rabbnya saya. Baikkan. Ontanya dikembalikan. Kemudian Abdul Muttalib menyeru, meminta kepada penduduk Makkah untuk mundur. Jadi kalau ini Ka'bah, pasukan Abraha ada di sana, nah, suruh mundur ke sebelah sini, bukit sebelah sini. Nah, mundurnya ini kalau menurut tafsir yang mengatakan burung ababil turun, mereka bersembunyi. Tapi kalau menurut tafsir yang mereka melontar, mereka melundur terus melontar dari sini. Cum gitu. Dikira itu, Pak. Ada lagi Bapak? Jadi kalau kita membaca surat Quraisy, yang kalau yang kita rasakan itu adalah Allah itu Rabb. Allah yang kasih kita makan, Allah itu yang kasih kita aman. Yang kita minta sama Allah, ya Allah jangan biarkan saya kelaparan. Jangan biarkan anak keturunan saya kelaparan. Ya Allah berikan rasa aman, sebagaimana kau berikan rasa aman kepada penduduk kota Makkah. Ya Allah berikan rasa aman, berikan keamanan untuk kampung kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kau berikan keamanan bagi penduduk Makkah, negeri Makkah. Nah, itu kan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, sama kita juga minta itu sama Allah, supaya kampung kita aman, kampung kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, jangan cuma yang mukmin aja. Sebab nanti kalau yang nggak beriman, nggak dapat rezeki, nah nanti dia nyolong, nanti dia ngerampok, ya kan? Kalau
kalau semuanya dapat rezeki makmur, gitu. Makmur. Kira itu ya Pak. Jadi kalau kita baca Al-Fil, baca surat Quraisy, itu ada yang di dalam hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita semua, memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan memberikan kita rasa aman dari kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada kita, dengan menetapkan di dalam hati kita, Allah tetapkan di dalam hati kita keyakinan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kurang percaya masalahnya sama Allah Subhanahu wa taala, kurang yakin sama Allah. Nah, minta sama Allah, ya Allah tetapkan, yakinkan hati saya. Yakinkan hati saya supaya kita tidak meminta, tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li mashayikhina wa li ahlina wa jami'i ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa anta radin anna ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, perbanyak membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat di setiap waktu. Mudah-mudahan dengan sholawat kita mendapatkan ampunan, rahmah, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kita pembahasan tentang tafsir surat Quraisy dan sekaligus surat Al-Fil. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan senantiasa Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus bertambah ilmu. Dan insyaallah agenda kita setelah sholat Isya ini nanti ada taklim bulanan, insyaallah tempatnya di wilayah RT 0. Mudah-mudahan juga kita bisa menghadiri acara taklim bulanan. Baik, kita akhiri dan tutup dengan istighfar dan hamdalah dan berdoa tulis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.